Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita diperjumpakan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam majelis ta'lim yang penuh berkah ini para jamaah. Pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita di babun fi dzikri ba'da salat, yaitu bab zikir setelah salat. Yang dimaksudkan adalah salat wajib. Karena tidak ada zikir tertentu setelah salat sunnah, yang ada adalah salat wajib. Qala Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dzkuru Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Wahai orang-orang yang beriman, banyak-banyaklah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebanyak-banyaknya lah antum berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, wasabbihuhu bukratan wa asila. Dan bertasbihlah di pagi maupun petang. Makanya di situ ada perkataan zikir pagi dan petang. Dalam surat Al-Ahzab ayat 41-42. Wa khassasa subhanahu al-amra bi dzikrihi ba'da ada'il ibadat. Dan Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kekhususan berzikir kepada Allah setelah menunaikan ibadah. Ibadah apa saja? Semua ibadah. Faqala subhanahu dalam surat An-Nisa pada ayat 103, fa idza qadaytumus salata, apabila kalian telah menyelesaikan salat, fadhkurullaha, berzikirlah kepada Allah qiyaman, dengan berdiri, wa qu'udan, dengan duduk, wa ala junubikum, adapun dengan berdiri berbaring juga diperbolehkan. Maka seseorang boleh berzikir dengan berdiri, berzikir dengan duduk, walaupun dengan berbaring juga diperbolehkan. Maka dalil ini jangan sampai disalahartikan. Banyak orang yang mensalahartikan bahwasanya zikir yang seperti ini berarti boleh berzikir sambil berjoget. Tidak mungkin berjoget. Gimana seorang yang berjoget terus berzikir? Tidak bisa. Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwasanya seseorang boleh berzikir dengan cara berdiri, duduk maupun berbaring, maka ini adalah kebebasan buat kita dalam berzikir. Misalnya antum berbaring, beristighfar, astagfirullah, astagfirullah. Kemudian antum bangun dari duduk, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini zikir. Wa qala subhanahu, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Al-Jumu'ah ayat 10, fa idza qudiyatis shalah, apabila kalian telah menyelesaikan salat, fantashiru fil ardi, maka bertebaranlah kalian di bumi, wabtaghu min fadlillah, dan carilah karunia Allah, wadhkurullaha katsira, dan berzikirlah Allah dengan banyak atau banyaklah berzikir kepada Allah, la'allakum tuflihun, semoga kalian beruntung. Ya. Jadi sehabis sholat bertebaranlah kalian, carilah karunia Allah. Cari karunia apa maksudnya? Ya bisa juga dengan apa? Bekerja. Allah Subhanahu wa taala antum telah menunaikan ibadah kepada Allah yaitu sholat. Kemudian sehabis sholat antum juga mencari karunia Allah dan berzikirlah kepada Allah dengan banyak. La'allakum tuflihun. Mudah-mudahan kalian beruntung.
Wa amara bidzikri ba'da ikmali siyami Ramadan. Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan untuk berzikir setelah puasa Ramadan. Faqala subhanahu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walitukmilul iddata." Yang mana bilangannya telah dicukupkan atau mencukupkan bilangannya, walitukabbirullaha ala ma hadakum, yaitu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala atas petunjuk yang telah diberikan kepada kalian, wa la'allakum tashkurun, supaya semoga kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga dalil bahwasanya setelah bulan Ramadan kita diperintahkan juga untuk apa? Untuk banyak berzikir. Kemudian dalam surat Al-Baqarah ayat 200, wa amara bidzikri ba'da qada'i manasikil hajj. Allah juga memerintahkan kita untuk berzikir setelah menunaikan ibadah haji. Faqala subhanahu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa idza qadaitum manasikakum, apabila kalian telah menyelesaikan manasik kalian, fadhkurullaha, berzikirlah kepada Allah, kadzikrikum aba'akum, seperti kalian sering menyebut-nyebut nama bapak-bapak kalian, au asyadda dzikra, atau itu lebih banyak. Biasanya orang-orang Arab itu sering menyebut nama bapak-bapak mereka, membanggakan nasab-nasab mereka. Maka ketika antum membanggakan kesukuan antum, maka seperti itulah bentuk berzikir kepada Allah dalam hal jumlah banyak atau lebih dari itu. Kemudian wadzalika wallahu alam jabarun lima yasuru fil ibadat minan naqas. Maka di sini adalah tujuannya untuk mendapatkan ibadah yang berkurang karena gangguan. Jadi antum sholat diganggu terus sama syaitan, maka ibadah antum berkurang. Maka zikir ini tujuannya untuk melengkapi ibadah-ibadah yang kurang tadi. Wali isyaril insan, dan zikir ini adalah untuk syiarnya manusia, yaitu kaum muslimin, annahu matlubun minhum wasalatu dzikir wal ibadah li'alla yadhunnu annahu idza faragha minal ibadah faqad addama alaih. Jangan sampai kita berpikiran setelah kita selesai menunaikan ibadah, selesai sudah ibadah kita. Tidak, masih ada lanjutannya. Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pernah sahabat menunggu Rasulullah sholat isya, tidak kunjung tiba. Nunggu sampai pertengahan malam baru Rasulullah keluar dan sholat. Maka Rasulullah SAW mengatakan, menunggunya seseorang dari sholat ke sholat berikutnya, maka dia berada di dalam sholat. Itu adalah pahala bagi orang yang menunggu di antara sholat dengan sholat yang akan dilaksanakan. Kemudian para jamaah, wa dzikru al-masyru' ba'da salatil faridh yajibu an yakuna ala sifatil warida 'ani Nabi SAW. Tentunya berzikir setelah sholat sesuai dengan apa yang telah diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW. Jangan cari-cari, jangan bikin-bikin sendiri, tapi sesuai dengan ibadah Rasulullah SAW. La ala sifatil muhdatsatil mubtadi'atil lati yaf'aluha sufiyya mubtadi'ah. Bukan seperti yang dilakukan oleh orang-orang sufi yang biasanya mereka mengambil zikir-zikir yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Ya. Kemudian para jamaah, fi sahih Muslim, di dalam kitab sahih Muslim, an Thauban radhiyallahu anhu qala, dari Thauban radhiyallahu anhu qala mengatakan, kana Rasulullah SAW mengatakan, ketika Rasulullah SAW idza syarafa min salatihi, ketika Rasulullah selesai dari salatnya, istighfar thalathan, maka Rasulullah SAW mengatakan istighfar 3 kali. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Jadi setelah assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Maka istighfar ini para jamaah juga dilakukan di semua tempat. Juga istighfar ini para jamaah juga dilakukan ketika selesai melaksanakan ibadah-ibadah. Waqal, kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, Allahumma antas salam wa minkas salam. Ya Allah, engkau yang maha sejahtera dan darimu keselamatan. Tabarakta ya dzal jalal wal ikram. Maha suci engkau ya Allah yang mempunyai keagungan dan kemuliaan. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta ya dzal jalal wal ikram.
Ini yang pertama kali dibaca oleh Rasulullah setelah zikir ba'da shalah. Wa fi sahihain al-Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu anhu. Dan dalam dua kitab sahih Bukhari dan Muslim dari Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW kana idza faragha min as-shalah, ketika Rasulullah SAW telah selesai dari salatnya, qal la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Setelah selesai Rasulullah SAW dalam salatnya dilanjutkan tadi, astaghfirullah, 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 Allahumma antas salam wa salam tabarak ya dzal jalal wal ikram. Kemudian la ilaha illallah, tiada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah, wahdahu la syarikalah, tiada sekutu baginya, lahul mulk, yang memiliki kerajaan, wa lahul hamd, yang memiliki segala puji-pujian, wa huwa ala kulli syai'in qadir, yang maha kuasa atas segala sesuatu. Baik, Allahumma la mani lima ataita, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala, ya, Allahumma tidak ada yang mencegah, la mani lima ataita, tidak ada yang bisa mencegah semua pemberian Allah, wala mu'tiya lima mana'ta, dan tidak ada yang mencegah apa yang Allah beri, tidak ada yang bisa mencegah. Subhanallah, wala yanfa'u dzal jaddi, dan tidak ada berguna minkal jaddu, kekayaan bagi pemiliknya di sisi. Maka ini adalah zikir. Zikir ini adalah itsbat. Maksudnya itsbat ini adalah penetapan bahwasanya segala puji itu milik Allah, kerajaan itu milik Allah. Ya. Kemudian apa? Allahumma la mani lima ataita, tidak ada yang bisa mencegah apa yang telah Allah berikan. Dan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada yang bisa mencegah apa yang Allah cegah. Maka para jamaah dimuliakan oleh Allah, wa fi sahih Muslim, dan dalam kitab sahih Muslim, an Abdullah ibn Zubair radhiyallahu anhuma, dari Abdullah ibn Zubair radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah SAW, yaitu sesungguhnya Rasulullah SAW, kana yuhallil dubura kulla salatin, ketika Rasulullah SAW bertahlil. Apa tahlil itu? Kalimat la ilaha illallah dubura kulli salatin, bertahlil setiap selesai dari salat, hina yusallim, setelah selesai dari salam, bihaula'i kalimat, dengan menggunakan kalimat-kalimat ini, yaitu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, la haula wa la quwwata illa billah, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, lahul ni'ma wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan, la ilaha illallah mukhlisina lahud dina walau karihal kafirun. Setelah itu, setelah selesai dari salam, maka Rasulullah SAW bertahlil dengan menggunakan beberapa kalimat ini. Tiada Tuhan yang tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, wahdahu la syarikalah, tiada sekutu baginya, lahul mulku, dia yang memiliki kerajaan, walahul hamdu, dia memilikinya puji-pujian, wa huwa ala kulli syai'in qadir, yang maha kuasa atas segala sesuatu, la haula la quwata illa billah, tiada daya dan kekuatan melainkan pertolongan Allah, la ilaha illallah, tiada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah, wala na'budu illa iyyah, kita tidak beribadah kecuali kepada Allah, lahun ni'mah, yang memiliki segala kenikmatan, walahul fadl, yang memiliki segala karunia, walahul thana'ul hasan, yang memiliki puji-pujian yang baik, la ilaha illallah, tiada sekutu yang berhak disembah kecuali Allah, mukhlisina lahud dina, yang memurnikan ibadah, walau karihal kafirun, meskipun orang kafir tidak suka dengan itu. Maka ini adalah zikir-zikir yang dipanjatkan oleh Rasulullah SAW. Ini para jemaah, kalau misalnya kita melihat apa-apa yang telah dibaca oleh Rasulullah, ini lintas mazhab. Tidak ada, oh madhab Syafi'i bukan begini. Madhab Malik bukan, tidak bisa Pak. Kenapa saya katakan ini lintas madhab? Karena ini yang dibaca oleh Rasulullah SAW. Seperti misalnya sholat, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbil azim. Ini lintas madhab. Ya. Kemudian Allahumma ba'id baini wa baina khataya. Ini juga lintas madhab.
Tidak bisa kita menilai, oh mazhab saya Syafi'i, mazhab saya Ahmad, mazhab saya Hambali, mazhab saya Maliki, wiritannya bukan begini Ustaz, wiritannya ada sendiri. Nah, maka para jamaah, kalau misalnya saya lihat berbagai macam wiritan-wiritan tersebut, wiritan ini istilah kita ya, istilah apa? Zikir lah istilahnya wiritan. Itu paling berubahnya itu yang di bawah ditaruh di atas, yang di atas ditaruh di bawah. Misalnya apa? Lebih mengawali. Yang misalnya biasa di atas lebih diakhiri. Hal itu hal yang biasa, tetapi harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Seperti misalnya para jamaah nanti akan juga dicontohkan ayat kursi itu di mana dibacanya, kemudian muawwidzatain di mana itu dibacanya. Para ulama juga berbeda naroknya ya. Pada intinya tidak ada orang yang berbeda tentang ayat kursi. Ada enggak? Tidak, Pak. Karena ini Al-Quran. Nah, kemudian para jamaah, wa fi sunan min hadithi Abi Dzar radhiyallahu anhu. Dan dari sunnah-sunnah dan dari sunan ini, Sunan Tirmizi, ya, kemudian Sunan Abi Dawud seperti itu ya. Min hadithi Abi Dzar radhiyallahu anhu. Dari hadits Abi Dzar radhiyallahu anhu mengatakan, anna Rasulullah SAW qala, sesungguhnya Rasulullah SAW berkata, man qala fi duburi salatil fajr. Barang siapa yang mengatakan setelah selesai salat fajar, wa huwa thani rijai qabla ayatakallam, setelah selesai salat fajar, kemudian dia tidak berbicara tentang perkara dunia, dia langsung berzikir kepada Allah, yaitu dengan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 marrat kutiba lahu 10 hasanat wa muhiyati anhu 10 sayyi'at wa rufi'a lahu 10 darajat wa kana yawmahu dhalika kullu fi hirzi min kulli makruhin wa hurisa minasyaitan wa lam yanbaghi li dhanbin ay yudrikahu fi dhalika al-yawm illa syirka billah. Baik para jemaah. Barang siapa yang setelah salat subuh, salat fajar, kalau kita ngomongnya apa? Subuh. Padahal subuh itu wallahu alam yang saya tahu itu artinya jam 5. Jadi kalau antum al-fajr itu jam 4. Jadi makanya orang Arab biasa mengatakan salatul fajri. Jadi antum kalau ngomong sama orang Arab jangan salat subuh. Soalnya salat subuhnya jam 5 itu. Jadi orang-orang Arab itu dulu memang nggak ngerti masalah jam, tapi dia bisa menilai dengan sebutan nama. Seperti misalnya jam 4 itu fajar, jam 5 subuh, jam 6 sobah. Makanya orang Arab kalau sudah pagi, sobahul khair, itu jam 6. Kemudian jam 7 syuruk. Jam 7 apa? Syuruk. Makanya ada sholat syuruk. Kemudian jam 8 afama. Kemudian jam 9 baru duha. Jadi orang-orang Arab itu memang dulu tidak memakai jam, tapi dia bisa memakai apa? Nama. Ya, kalau di kita kan tidak ada, Pak. Pagi ya sudah pagi. Kemudian apa? Siang. Kemudian sore. Kemudian malam. Tapi orang Arab ya tiap jam, Pak. Subhanallah. Ya. Kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tiada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Wahdahu la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Lahul mulk, dia yang memiliki kerajaan. Walahul hamd, memiliki puji-pujian. Yuhyi wa yumit, yang menghidupkan dan yang mematikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, maha kuasa atas segala sesuatu. 10 marrat, kalau ini dilantunkan sebanyak 10 kali, kutiba lahu 10 hasanat, maka dia akan mendapatkan 10 kebaikan. Wa muhiyati anhu 10 sayyi'at, dan dihapus 10 kejelekan bagi dirinya. Wa rufi'a lahu 10 darajat, kemudian diangkat derajatnya 10 derajat. Wa kana yaumahu dzalika kullu fi hirzi min kulli makruh, maka Allah akan menghindarkan dia dari segala musibah ketika saat itu. Subhanallah. Wa hurisa minasyaitan, dan kemudian akan dijaga dari syaitan. Dilindungi maksudnya. Wala yanbaghi li dzambin ay yudrikahu fi dzalikal yaum, dan tidak ada dosa yang tidak membatalkan dari amal perbuatannya illa syirkul billah, kecuali illa syirka billah, kecuali berbuat syirik kepada Allah. Karena syirik itu adalah
habita amaluhu, membatalkan amalan seseorang. Jadi antum sholat, antum puasa, antum haji, antum zakat dibarengi dengan kesyirikan, ya, maka kesyirikan ini adalah pembatal amalan yang sudah kita laksanakan. Maka para jamaah, mungkin antum pernah mendengar barang siapa yang mendatangi dukun, cuma datang kok, sholatnya tidak diterima 40 malam. Kalau dia datang kemudian dia percaya, maka dia telah keluar dari agamanya Muhammad SAW, yaitu kufur. Kemudian qala Tirmidzi, Imam Tirmidzi mengatakan hadza hadits wa hasan gharib sahih. Maka hadis ini dihukumi hasan gharib sahih. Baik. Warada anna hadhihi at-tahlilat asyru tuqalu ba'da salatil maghrib aidan. Maka ini juga dibaca 10 kali setelah salat maghrib. Fi haditsin Ummu Salamah inda Ahmad. Sesuai dengan hadis yang diriwayatkan dari Ummu Salamah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad wa hadits Abu Ayyub Al-Ansari, dan juga dari hadis Abu Ayyub Al-Ansari fi Sahih Ibn Hibban, di dalam kitab Sahih Ibn Hibban. Wa yaqulu ba'da al-maghrib wal fajr aidan, dan juga dikatakan setelah zikir, setelah salat maghrib dan setelah salat fajr yaitu subuh, Rabbi ajirni minan nar, ya Allah lindungilah diriku dari api neraka. Berapa kali? 7 marrat, 7 kali. Rabbi ajirni minan nar. Doa terus, Pak. Jadi tidak ada larangan berdoa, terus doa. Rabbi ajirni minan nar. Subhanallah. 7 kali. Lamma rawahu Ahmad wa Abu Dawud an-Nasa'i wa Ibnu Majah wa ghairihim. Ini diriwayatkan dari Imam Ahmad, Abu Dawud, Nasa'i, Ibnu Majah dan selain mereka. Rabbi ajirni minan nar. Ibnu Mas'ud itu pernah ditanya, Pak, apa sih yang engkau doakan kepada Allah Subhanahu wa taala? Jadi doanya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in sekitar tentang penyelamatan diri untuk masuk surga dan penyelamatan diri untuk membantenginya dari api neraka. Ini yang dilakukan oleh para sahabat. Terus kemudian juga dalam ayat yang lain juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah tidak pernah meminta apa-apa kecuali Rabbi zidni ilma. Ya Allah tambahkan kepadaku ilmu. Ini baru doanya orang top-top ini, Pak. Kenapa para jamaah? Karena sebagian dari kaum muslimin mereka meminta hanya kebaikan dunia. Satu contoh, nyarikan jodoh, lebih kayahkan, apa lagi? Punya anak yang banyak atau segala macam. Karena ini kebanyakan. Boleh apa tidak? Boleh sebetulnya para jamaah. Tetapi perlu kita ketahui bahwasannya dunia ini fana, akan hancur. Maka diutamakan kita untuk berdoa dunia dan akhirat. Makanya Rasulullah SAW ya, terkenal dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kebaikan dunia dan akhirat dan dijauhkan dari api neraka. Kaum muslimin cuma butuh itu, Pak. Kebaikan dunia, kebaikan akhirat dan selamat dari api neraka. Baik. Kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tsumma yusabbihu Allah ba'da kulli salatin 33. Kemudian setelah ini semua yaitu bertasbih sebanyak 33 kali. Wa yahmaduhu 33. Bertahmid 33 kali. Subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 wa yukabbiru 33. Kemudian bertakbir sebanyak 33 kali. Ada enggak mazhab yang berbeda sama ini? Semua mazhab ini. Mau antum mazhab Hambali, Maliki, Hanafi, tetap 33. Ada yang pernah lebih ini 1000 itu misalnya habis sholat. Nggak ada, 33 semua. Wa yaqulu tamamul mi'ah. Kemudian 33. Berapa jumlahnya? 99. Lengkapi dengan satu kali lagi, yaitu zikir tamamul mi'ah. Lengkapi sampai 100 dengan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tiada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah, wahdahu la syarikalah, tiada sekutu baginya, lahul mulku yang memiliki kerajaan, walahul hamdu yang memiliki segala puji-pujian,
wa huwa ala kulli syai'in qadir, maha kuasa atas segala sesuatu. Kemudian para jamaah, lama ruwaya Muslim anna Rasulullah SAW qala, dan juga yang diriwayatkan oleh Imam Muslim sesuai dengan apa yang Rasulullah SAW katakan, man sabbahallah fi duburi kulli salatin 33, barang siapa yang bertasbih kepada Allah setiap setelah selesai salatnya sebanyak 33 kali, wa hamidallaha 33, kemudian bertahmid kepada Allah sebanyak 33 kali, wa kabbarallahu 33, kemudian bertakbir kepada Allah sebanyak 33 kali, fatil katis atun wa tis'un, maka itu jumlahnya adalah 99. Thumma qala tamamul mi'ah, kemudian disempurnakan dengan yang ke-100 adalah la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, ghufirat lahu khataya, maka Allah mengampuni segala macam dosanya. Wa in kanat mithla zabadil bahar, meskipun dosanya sebanyak buih di lautan. Baik para jamaah, ini kalimat yang agung dan kalimat besar. Kalau kita meninggalkan, maka para jamaah, banyak orang ini assalamualaikum, assalamualaikum, megang HP, lihat jam, langsung ke kantor. Lihat ini, mau kemana? Sebentar ada janji. Para jamaah, kan sudah disampaikan. Apa sih kemanfaatan zikir ini? Menambal kekurangan-kekurangan ibadah kita. Sehingga salah satu nasihat dari Syekh bin Baz yang ada di Arab Saudi, beliau mengatakan janganlah terburu-buru dalam meninggalkan zikir setelah sholat. Maka itu semua manfaat buat kita para jamaah. Terus kalau misalnya antum habis sholat, assalamualaikum, assalamualaikum, melihat jam, takut dulu. Assalamualaikum, assalamualaikum, maka para jamaah dimuliakan oleh Allah, 1000 alasan. Alasannya satu, saya susu. Kenapa? Saya ditunggu sama orang. Astagfirullah, ini yang nunggu Allah. Ya. Antum ditunggu sama Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya Allah tidak butuh sama kita. Ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala menunggu kita supaya kita beramal, kemudian ditulis amal kita gitu loh. Mau kemana? Sebentar ini. Mobil saya tidak ada yang kunci. Sepeda motor saya tidak dikunci lah. Kalau antum mau sholat, selesaikan semua urusan antum, langsung antum sholat. Supaya kita tidak terganggu untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang dapat mengganggu zikir kita. Kiranya para jamaah, apa sih yang dilakukan oleh Nabi Yunus ketika dimakan sama ikan paus? Kalau saya dulu pernah lihat film karton, Pak. Film kartonnya Nabi Yunus. Ketika ada di dalam perutnya ikan, apa yang dilakukan oleh Nabi Yunus? Ngambil tongkat, dipukul-pukul itu badannya ikan paus supaya apa? Supaya meluh. Ternyata bukan itu. Itu cuma imajinasi. Ternyata diperintahkan apa Nabi Yunus? Hasbiyallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Khalas. Hanya Allah penolong saja. Coba antum ketika misalnya dari Bali ke mana nih? Banyuwangi, dari Surabaya ke Sulawesi, ketika terombang-ambing ombak di lautan, apa yang antum lakukan? Lampung sudah habis, Pak. Ayo, apa yang antum lakukan? Satu, Pak, zikir sama Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, zikir. Manusia kalau sudah susah, kepepet, apa yang dilakukan? Zikir kepada Allah. Antum di pesawat, mesinnya terbakar, apa yang antum lakukan? Teriak-teriak, tidak manfaat. Apa yang antum lakukan? Zikir kepada Allah. Zikir, Pak. Satu-satunya penenang hati adalah zikir. Subhanallah. Nabi Yunus dimakan sama ikan paus, yang diucapkan hanya zikir, dimuntahkan. Orang yang bisa menyelamatkan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Terus kemudian para jamaah, thumma yaqra'u ayatal kursi. Kemudian membaca ayat kursi. Kemudian dilanjutkan dengan membaca qul huwallahu ahad,
Kemudian dilanjutkan dengan membaca Qul a'udzu birabbil falaq. Kemudian dilanjutkan dengan membaca Qul a'udzu birabbin nas lima rawahu an-Nasa'i wa Tabrani an Abi Umamah radhiyallahu anhu. Sesuai dengan apa yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, At-Tabrani dari Abi Umamah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'a ayatal kursi duburu kulli salatin lam yamna'hu min dukhulil jannah illa ayyamuta." Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang membaca ayat kursi setelah selesai, setiap kali selesai sholat, maka tidak ada yang menghalanginya untuk masuk surga kecuali kematian. Maksudnya apa para jamaah? Ketika dia masuk hidup, membaca ayat kursi, tidak ada yang menghalangi dia untuk masuk surga kecuali kematian. Ini juga adalah dalil bahwasanya kalau orang mau masuk surga harus mati dulu. Kan gitu? Iya kan? Antum mau masuk surga, ya harus mati dulu. Karena prosesnya seperti itu, kecuali Nabi Isa alaihissalam. Ya, dan Nabi Isa alaihissalam itu ditaruh oleh Allah Subhanahu wa taala di beberapa tingkat di langit, yang mana ketika saat itu ketemu dengan Rasulullah SAW ketika acara Isra dan Mi'raj. Nah, kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni lam yakun bainahu wa baina dukhul jannah ilal maut. Maka di sini dikatakan pemisah antara dirinya dengan surga itu hanyalah kematian. Subhanallah. Kira-kira siapa yang orang ketika hidup sudah dijamin masuk surga? Ya para nabi. Terus kemudian siapa? Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Antum juga bisa. Caranya apa? Baca zikir ini, Pak. Dan sekarang ayat kursinya ketika masuk rumah ditempel. Tanya, loh kenapa kok nempel ayat kursi? Biar tuyul tidak masuk. Lah. Rasulullah hadisnya jelas kok. Man qara'a kok. Barang siapa yang membaca. Lah ayat kursi ini kan masuk di dalam surat Al-Baqarah. Nah, salah satu ayat-ayat yang dipakai untuk apa? Yang kesurupan itu untuk apa? Ruqyah adalah apa? Surat Al-Baqarah. Ayat-ayat Al-Baqarah. Salah satunya adalah ayat kursi yang masuk di dalam surat Al-Baqarah. Jadi bukan ditempel. Jadi kalau supaya tuyul tidak masuk rumah, setan tidak masuk rumah, baca surat Al-Baqarah. Dalam haditsun dhaif. Ini hadis dhaif ya. Dikatakan oleh para ulama, ini hadis dhaif. Jadi ketika ada seorang yang membaca surat Al-Baqarah, maka syaitan tidak akan kembali ke rumahnya selama 3 hari. Ya kan lumayan. Baca surat Al-Baqarah 3 hari kemudian, walaupun ini hadis dhaif, tapi maknanya ini sahih. Maknanya apa? Ketika saat itu syaitan tidak bisa masuk rumah yang dibacain surat Al-Baqarah. Jadi kalau antum surat Yasin ditempel, surat lagi Bang. Ini supaya Dajjal tidak masuk, surat Kahfi ditempel. Akhirnya saat rumah ayat Al-Quran. Lumayan, tidak ada manfaatnya nih. Tidak ada manfaatnya. Nah kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, wa fi hadithi akhar, dalam hadis yang lain, kana fi zimmatillah ila salatil ukhra, dan membaca ayat ini para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, antum akan berada dalam lindungan Allah sampai sholat selanjutnya. So. Terus kalau misalnya antum assalamualaikum, assalamualaikum, kering. Halo, iya sebentar. Iya, jalan ini jalan. Hilang sudah ayat kursi. Padahal kesempatan antum baca ayat kursi ya ketika saat itu. Terkadang kita lupa, Pak. Saya pribadi para jamaah, misalnya ya, kejadian saya pribadi, mungkin antum juga pernah kejadian seperti ini. Habis subuh baca. Kok berasa agak capek. Tapi sudah baca Quran ini. Dilanjutkan nanti ketika kerja. Sudah ketemu pekerjaan, lupa Pak niat kita tadi. Makanya benar apa yang dikatakan sahabat, insya Allah Abdullah bin Umar, insya Allah. Apabila engkau ingin melakukan satu kegiatan amal soleh di pagi hari, jangan nunggu sore hari. Falatan tadiru al-masa. Apabila engkau ingin melakukan satu amal soleh ketika sore hari, jangan nunggu pagi hari. Karena kita tidak tahu umur kita ini sampai berapa dan kita mampu mengingat kita akan beramal soleh itu sampai kapan. Makanya kita jangan sampai menunggu.
nanti hilang itu. Kemudian Hafiz Sunan dan dalam kitab Sunan an Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala, dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala, amarani Rasulullah SAW, Rasulullah memerintahkanku an aqra'al mu'awwidhataini dubura kulli salatin. Rasulullah SAW memerintahkanku untuk membaca mu'awwidhatain, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, di setiap selesai salat. Kemudian laqad dallat hadhihi al-ahadits asy-syarifah ala masyru'iyyati hadhihi al-adhkar ba'da salawatil maktubah. Maka hadis-hadis yang mulia telah mensyariatkan tentang zikir-zikir ini setelah salat wajib, wa ala ma yahsulu alaihi man qalaha minal ajri wath thawab. Dan kemudian barang siapa yang membaca zikir ini, maka mereka akan mendapatkan ajr wath thawab, yaitu pahala pastinya. Fayambaghi lana al-muhafizatu 'alaiha, maka kita harus menjaga zikir-zikir kita. Jangan sampai ada yang pernah gangguan tuh masalah zikir. Ingat, salat enggak cukup, ya. Maka salat wajib itu enggak cukup. Ada orang saya tanya, aktivitas selama 1 hari atau keseharian antum, apa yang antum lakukan? Sudah Ustaz, salat tok. Salat sunnah? Enggak. Duha? Enggak. Tahajud? Enggak. Mau jadi orang apa nih, Pak? Dikatakan sholat wajib itu juga tidak cukup. Kenapa? Karena dalam satu hadis disebutkan bahwasanya seorang yang sholat itu pahalanya berkurang. Karena apa? Tidak khususnya mereka. Ada yang dapat pahala 1/8, ada yang dapat pahala 1/6, ada yang dapat pahala setengah, ada yang dapat pahala 1/4, ada yang dapat pahala 1/3. Itu sholatnya kita. Jadi kita istilahnya kena apa, Pak? Remedi. Kalau istilah sekarang. Lah iya, apa remedinya? Lah, malaikat itu datang kepada Allah, ya Rabb, hambamu ini nilainya kurang. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, lihatlah di dalam sholat sunnah. Maka sholat sunnah itu adalah penyempurna juga untuk sholat yang wajib dari segi pahala, bukan dari segi amaliyah sholatnya. Maka kalau misalnya ada orang yang kekurangan tentang sholat, maka sholatlah dengan sholat sunnah. Oh ini, sholat sunnah enggak. Rawatib enggak. Duha enggak. Tahajud enggak. La haula wala quwwata illa billah. Terus antum ngingetnya Allah gimana? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita kan diperintahkan oleh Allah. Kita diciptakan oleh Allah untuk apa? Untuk beribadah. Maka para jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita nih ya dikasih contoh ya. Subhanallah. Ada seorang pegawai, istilahnya bahasa Banyuwanginya ngeplak saya. Tahu ngeplak lah. Nempeleng saya. Ketika saya habis sholat maghrib di Madinah ketika saat itu, ada adik ipar saya datang. Ayo bang makan apa? Albek. Nah ini antum harus nyoba Albek nanti. Albek ini saingannya KFC kalau di Arab Saudi. Maka Albek ini paling enak. Enakan Albek daripada KFC. Agak promo nih. Tapi memang enak Pak. Cuma tidak pakai nasi itu. Masuk warungnya antri. Akhirnya si ipar saya ngomong, tadi saya sudah pesan, apa istilahnya pesan tempat itu? Hah? Pesan tempat itu biasanya. Ya seperti itu. Sudah pesan tadi. Siapa namanya ini? Oh iya sudah, Khal. Masuk. Masuk. Makan saya. Tempatnya dibatasi. Karena maghrib sampai isya. Adzan isya. Saya masih makan karena masih ada. Katanya ipar saya, tenang bang, masih agak lama kok waktunya isya. Saya makan. Dimatiin sama si pegawai itu. Pakaian itu, pakai topi, dimatiin. Katanya dia, ya akhi, apakah kau tidak ingin memberikan kesempatanku untuk sholat isya? Ini pegawai, karyawan. Saya langsung selesai, saya tutup, saya datangi dia, saya selamani, wallah. Astagfirullah. Ana minta maaf sama. Ayo, mana mau sholat juga isya. Keluar saya. Ya kalau antum di rumah makan ada enggak karyawan yang kayak gitu? Hah? Lah iya, ada enggak karyawan yang minta izin antum kasih ono anak ini izin untuk sholat isya? Ya ikhwan, ukhruju, keluar. Sama marah nih Pak. Itu kalau kelihatan bosnya antum gimana? Dipecat antum paling kalau di sini. Subhanallah. Memang Madinah, Makkah, ya sudah berkah. Karena
apa? Perintah Allah didahulukan, perintah manusia diakhirkan. Ini kalau antum mendahulukan perintah Allah, hidupnya antum berkawan. Saat dimarahi sama bos. Kalau ada bos yang marah karena kita sholat, kita datangi dia, kita ajak bicara. Insya Allah dari hati ke hati, pasti dia akan menganggap bahwasanya sholat itu lebih penting daripada pekerjaan. Ini kecuali pekerjaan yang tidak dapat ditinggal. Kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Wal ityanu biha ala sifatil warida 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga membaca zikir-zikir ini sesuai dengan apa yang diriwayatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa an na'tiya biha ba'da salam min as-salati mubasharatan. Kemudian kita membacanya setelah salam dari salat secara langsung. Qabla an nakuma min makanil ladzi shallaina fi, sebelum kita beranjak dari duduk kita. Wa nurattibuha ala hadza tertib. Kemudian kita tertibkan, kita urutkan ya. Tadi sudah saya artikan, tadi juga sudah kita bahas dari hadisnya. Sekarang cuma saya baca sesuai dengan tertib urutan zikir tersebut. Baik. Fa idza sallamna minas shalah nastaghfirullah thalathan. Sehabis selesai salat, langsung kita beristighfar 3 kali. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Thumma naqul. Kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Thumma naqul. Kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Ay la yanfa'ul ghaniyya minka ghanna wa innama yanfa'u al-amal salih, yaitu tidak ada berguna di dalam kehidupan kita berupa kekayaan. Jadi kekayaan itu tidak ada gunanya dalam kehidupan kita. Wa innama yanfa'u al-amal salih, yang bermanfaat itu adalah amal salih. Kemudian thumma naqul la haula wa la quwwata illa billah, la ilaha illallah wahdahu wa la na'budu illa iyyah, lahun ni'ma wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan, la ilaha illallah mukhlishina lahud dina walau karihal kafirun. Thumma nusabbihu 33 wa nahmaduhu 33 wa nukabbiruhu 33. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Lanjut. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Lanjut. Allahu akbar, Allahu akbar. Kemudian wa nukabbiru wa naqulu tamam mi'a. Kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa ba'da salatil maghrib wa salatil fajr na'ti bi tahlilat asyar. Penghususan untuk setelah salat maghrib dan salat subuh, penghususan ada 10 kali tahlil, yaitu dengan yang kita sebutkan dengan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini penghususan 10 kali dibaca setelah salat maghrib dan salat fajr, yaitu salat subuh. Pergantiannya siang dan malam. Kemudian wa naqul rabbi ajirni minan nar, rabbi ajirni minan nar, rabbi ajirni minan nar. Antum pernah dengar kan doa-doa yang seperti ini kan? Ya. Kemudian thumma ba'da an nafrugha min hadhihi al-adhkar ala hadhihi tartib. Kemudian setelah kita menyelesaikan ini, ya, maka kita membaca naqra'u ayat al-kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahu a'lam shawab. Ada pertanyaan, mana yang lebih mulia di dalam ayat-ayat Al-Qur'an? Surat Al-Ikhlas apakah ayat kursi? Maka para ulama sebagiannya mengatakan ayat kursi. Kenapa ayat kursi lebih diutamakan daripada Al-Ikhlas? Karena ayat kursi itu lebih banyak sanjungan dan pujian kepada Allah. Makanya setan kalau dibacain ayat kursi kepanasan, Pak. Terbakar. Ya. Kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, waswar, dan kemudian sehabis ayat kursi membaca Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falak, Qul a'udzu birabbin nas. Ya. Wa yustahabbu tiqrar qira'atu hadhihi suwar ba'da salatil maghrib wa salatil fajr 3 marrat. Dan penghususan
setelah sholat maghrib dan sholat subuh, Al-Ikhlas, Al-Falak, An-Nas dibaca 3 kali, 3 kali, 3 kali. Itu pengecualian antara maghrib dan subuh setelah sholat itu. Kemudian, wa yustahabbu ajjahru bi ta'lil wa tasbih wa tahmid wa takbir aqibas shalah. Maka disunnahkan untuk menjaharkan zikir. Jadi assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, astaghfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam. Tapi di sini ada khilaf di antara ulama. Biasa fikih ya, ada khilaf. Pendapatnya Ibnu Abbas sesuai dengan apa yang dilihat kepada Rasulullah, maka Rasulullah itu zikirnya dengan suara yang jelas. Maksudnya yang apa? Yang keras. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Tapi ada sebagian para ulama yang mengatakan suaranya tidak perlu keras. Cukup sir, pelan. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala maha mendengar. Wallahu alam, dari dua pendapat ini saya lebih memilih pendapat yang suara keras daripada suara yang pelan. Jadi astaghfirullah, astaghfirullah, keras kan, Bang? Jangan malu antum. Ya, biasa orang kalau keras-keras, malu. Tidak apa-apa, keras kan. Mau zikir ini memang syiar. Kemudian, lakin la yakunu bi sauti jama'i. Tetapi para jamaah tidak dengan suara berjamaah bareng-bareng. Tidak. Karena zikir ini apa? Sendiri-sendiri dengan keras-keras. Wa innama yarfa' bihi kulli wahidin sautahu munfarid. Yaitu zikir ini dibaca dengan sendiri-sendiri. Kemudian para jamaah wa ista'inu ala dhabti adadi tahlilat wa adadi tasbih wa tahmid wa takbir bi uqadil asabi. Kemudian kita membaca tasbih 33, tahmid 33, takbir 33. Kita dibantu dengan apa? Usbu' ini. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ini jumlahnya berapa? Coba antum hitung ya. 1, 2, 3, 6. Tambah 6 berapa? 12. 12 ini hitung 3, Pak. 1, 2, 3. Berapa? 12 tambah 3? Hah? 15 ya? Baik. Kalau misalnya 2 kali ini berarti berapa? 30 kan? Tinggal nambahi 3. Digunakan apa? Tangan kanan. Tangan kiri? Enggak. Gunakan tangan kanan. Karena Rasulullah SAW menggunakan dengan tangan kanan. Tangan kiri tidak digunakan. Kan ada orang yang dikira pakai tangan kiri juga kan? Enggak. Tangan kanan. Jadi berapa ini? 15. 2 kali 30 kan? Ditambah 3. 1, 2, 3. Berapa? 3. Kita dibantu dengan menggunakan apa? Ruas jari ini, Pak. Asabi. Terus kemudian, li'annal asabi mas'ulat mustantaqatun yaumil qiyamah. Kenapa? Karena nanti tangan kita diperintahkan untuk berbicara kepada Allah. Maka tangan ini akan bersaksi, ya Allah, tangan ini digunakan untuk berzikir. Tangan ini digunakan untuk apa? Berzikir. Subhanallah. Terus kemudian para jamaah dimuliakan oleh Allah, wa yubahu isti'malus subha liya'udda biha al-adhkar wa tasbihat. Dan dibolehkan untuk menggunakan tasbih, batu atau kayu tasbih. Ya, boleh. Tapi ada sebagian ulama juga tidak memperbolehkan. Karena dianggap itu juga ada sisi tasabbuh dengan orang-orang kafir. Ya, maka tidak diperbolehkan untuk menggunakan tasbih. Tapi wallahu a'lam bishawab, saya lebih memegang pendapat yang membolehkan. Karena itu cuma apa? Membantu. Lah antum tidak menggunakan tasbih, ya antum juga menggunakan apa itu? Cetekan itu. Saya ngelihat para jamaah, semua orang ketika tawaf pakai cetekan itu. 1, 2. Subhanallah, saya ngomong sama diri saya, masa sih 7 kali putaran enggak hafal? Saya tawaf lupa, Pak. Ini cuma membantu kita, tidak ada masalah. Ini persiapan buat antum. Pakai catatan itu, antum beli tidak apa-apa. Jadi antum keliling 1 ya, tak 1. Keliling lagi, tak 2. Soalnya apa, Pak? Kalau nambah 1 putaran karena lupa, Pak, wallah, bukan keras, angel. Itu wallah, putaran itu subhanallah.
Memang haji dan umroh ini adalah amalan badan, Pak. Paling besar. Sampean ya, pertama kali itu Pak langsung lino semua. Belum lagi apa? Sofa dan Marwah gitu. Karena ini sifatnya untuk apa ini? Membantu. Enggak, tasbih tadi sifatnya untuk apa? Membantu, jadi dibolehkan. Tidak ada masalah para jemaah. Tetapi para jemaah yang perlu antum ketahui, min ghairi i'tiqadi anna fiha fadilatan khasah. Jangan antum meyakini bahwasanya tasbihnya antum ini mempunyai satu kekhususan. Misalnya ada orang kesurupan, pakaikan tasbih ini. Wah panas Pak. Nah, tidak ada gunanya terus. Ini tasbih ini Ustaz, dari kayu bahar. Kayu di tengah hutan, sulit nyarinya ini. Akhirnya berapa harganya? 1 miliar. Lah, tidak ada kekhususan. Itu cuma sebagai alat apa? Bantu. Lah sekarang yang namanya tasbih mulai tersingkir dengan apa tadi itu? Apa namanya? Ceketan itu. Iya kan? Orang tasbih ke sana kemari. Tasbih ke sana kemari sekarang ngenteng-ngenteng. Nah, itu enak juga. Dipasang di sini bisa tak 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 tak, ya kan? Ini cuma sekedar alat membantu. Jangan sampai kita berpikiran bahwasanya tasbih ini mempunyai khodam, mempunyai jin. Ya, jangan ya. Wa karihaha ba'dul ulama. Para ulama sebagiannya memakruhkan seseorang atau membenci seorang yang menggunakan tasbih. Kenapa sebagian ulama membenci para jemaah? Ya karena tadi itu. Banyak orang yang berpikiran bahwasanya tasbih itu punya kekhususan. Ini Ustaz, tasbih ini tiap malam Jumat saya mandiin. Nah, kenapa malam Jumat dimandiin? Tiap hari mandiin enggak apa-apa. Kok penghususan hari Jumat? Wah ini Ustaz, dimandikan dengan kembang 7 rupa, kena dupa. Ahsan inti yang mandi kembang 7 rupa daripada tasbihnya inti. Ya kan, antum bisa jadi harum itu. Mandi dengan 7 rupa ya. Istrinya tambah cinta. Nah kalau tasbihnya yang dimandiin terus, ya cinta sama tasbih nanti. Kemudian para jemaah, wa ini taqada anna laha fadilah. Kalau misalnya ada orang yang keyakinan dengan tasbih itu, fattikhaduha bid'ah, maka ini dihukumi bid'ah. Ya. Menggunakan tasbih itu bisa dihukumi bid'ah. Kenapa? Karena dia mempunyai keyakinan bahwasanya tasbih itu bisa mempunyai satu kekhususan. Tidak boleh ya. Wadzalika mithlu as-subha allati yattakhidhuha sufiyah, seperti orang-orang sufi yang ngambil tasbih dari yang besar sampai yang kecil ya. Wa yu'alliqunaha fi a'naqihim, dijadikan kalung misalnya. Au yaj'alunaha kal aswara, kemudian dijadikan kayak gelang fi aidihim, tangan mereka. Wa hadza ma qawni bid'ah fa inna fihi riya' mutakallufan. Ini semua ada bid'ah, adalah bid'ah dan ini termasuk riya. Misalnya antum pakai tasbih, jalan ke sana kemari, astagfirullah. Ini riya, Pak. Ya. Kalau ini riya, lepasan tasbih itu. Pada asalnya tasbih itu apa? Boleh, tapi jangan sampai kita mempunyai keyakinan yang berbeda ya. Tsumma ba'dal faragh hadhihi al-adhkar yad'u sirran bima syaa. Kemudian setelah zikir ini selesai, antum boleh berdoa. Terserah antum mau doa apapun. Fa'inna du'a akibat hadil ibadah wa hadil azkar al-azima ahrabil ijabah. Karena doa setelah sholat wajib dan setelah zikir ini adalah doa yang makbul, yang diterima oleh Allah. Boleh antum doa sudah. Terus misalnya antum tanya, Ustaz, mana yang lebih didahulukan, zikir atau doa setelah sholat? Zikir dulu, Pak. Karena itu urutannya. Habis zikir baru doa. Ini setelah zikir selesai, wah jangan ngantor-ngantor dulu. Ya, duduk dulu. Doa, Allahumma inna nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam surga, jauhkanlah kami dari neraka. Jangan lupa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Apa doanya? Ya Allah, Rabbana taqabbal minna. Terimalah apa yang telah kami laksanakan ini. Supaya Allah apa? Menerima. Dan kemudian setelah sholat subuh, setelah selesai ini, maka antum disunnahkan setelah sholat fajar, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amalan
mutaqabbalah, supaya amal yang diterima. Kemudian para jamaah, wala yarfa' yadayhi bid-du'a ba'da al-fardhah kama yaf'alu ba'dun nas wa inna dzalika bid'atun wa inna ma yaf'alu hadza ba'da nafil ahyanan. Nah, ini kemudian di sini para jamaah, untuk doa itu boleh, tapi tidak mengangkat kedua tangan. Kenapa para jamaah? Karena Rasulullah SAW mengangkat kedua tangan itu di tempat-tempat khusus dan di waktu-waktu khusus. Jadi Rasulullah tidak mengangkat tangan pada semua doanya. Salah satu contoh setelah doa sehabis sholat itu tidak mengangkat kedua tangan, tetapi Rasulullah SAW langsung berdoa seperti Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ada orang tanya, Ustaz, kan Allah itu kan malu ketika kita mengangkat kedua tangan, terus Allah tidak menerima doa kita. Allah itu malu. Lah iya memang benar, ini adalah secara umum para jemaah, bukan secara khusus. Jadi setiap doa angkat tangan, tidak. Tetapi Rasulullah SAW mengangkat tangan di waktu-waktu ataupun di tempat-tempat tertentu. Terus kapan? Biasanya para jamaah yang dimuliakan oleh Allah sehabis sholat sunnah. Jadi antum kan sholat sunnah tadi itu. Sambil menunggu iqamah, maka antum mengangkat kedua tangan juga diperbolehkan. Kemudian para jamaah, wala yajhar bid-du'a bal yukhfi. Nah, doanya ini beda sama zikir. Kalau zikir tadi dikeraskan, kalau doa tidak usah dikeraskan. Nah, ini kalau dikeraskan antum malu ini. Malu misalnya apa? Ya Allah, beri saya istri yang kedua lah. Teman-teman tahu semua nanti itu. Wah, ini mau poligami ini. Enggak usah. Doa itu antara antum dengan Allah. Misalnya, ya Rabb, betulkan anak saya. Tanya temannya, kenapa kamu, anakmu, rusak tak? Nah kan gitu kan. Jangan, doanya yang pelan aja. Jangan teriak-teriak, Pak. Ya. Nah kemudian para jamaah, li'anna dzalika aqrabu ilal ikhlas. Karena doa ini lebih dekat kepada keikhlasan, wal khusyuk, dan khusyuk. Wa ab'adu anir riya, dan jauh dari riya. Baik. Wa amma ma yaf'alu ba'd an-nas fi ba'd al-bilad min ad-du'a al-jama'i ba'da salawati bi aswati murtafi'a ma raf'il aidi. Sama seperti yang dilakukan oleh kebanyakan dari manusia, doa bersama-sama setelah membaca salawat. Boleh enggak membaca salawat ketika doa? Maka salawat ini, Pak, berpengaruh terhadap pengabulan doa antum. Jadi pertama itu doa itu yang dibaca adalah memuji Allah, kemudian salawat, baru kemudian doatul hajah, doa nyantum, baru kemudian ketika ditutup lagi dengan salawat. Ya, makan banyak. Ustaz, doa saya ini kok tidak diterima-terima ya? Ya, lihat dulu tata caranya. Ya. Allahumma inni asyhadu annaka anta Allah, la ilaha illa anta al-ahadu as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini bentuk pujian kepada Allah. Terus kemudian baru Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim. Seperti itu para jemaah. Kemudian baru Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana atina fid dunya hasanah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'. Terus. Nah, tetapi para jemaah ada orang yang salat jama'i kemudian dengan suara yang tinggi, keras-kerasan mengangkat kedua tangan, atau imam berdoa dan orang yang hadir mengaminkan dengan mengangkat kedua tangan, maka amalan ini tidak ditemui di masa Rasulullah SAW. Li'annahu lam yunqal ani Nabi SAW. Tidak pernah dinukil dari Nabi Muhammad SAW annahu kana idza shalla bin nas yad'u ba'da al-faragh min as-shalah ala hadhihi sifat. Maka Rasulullah tidak pernah mengajari misalnya Rasulullah berdoa kemudian para makmum mengaminkan. Apakah boleh seperti itu? Boleh di dalam pengajaran. Misalnya antum seorang guru, kemudian antum punya murid. Maksudnya apa? Antum juga mengajari mereka bahwasanya sehabis zikir adalah berdoa. Tapi kalau tiap saat ya enggak, Pak. Doa sendiri-sendiri. Karena apa? Kebutuhan antum sama antum berbeda. Kebutuhan bujang sama orang yang sudah nikah ya beda. Biasanya bujang itu kepingin minta istri. Kalau orang yang sudah nikah kepingin apa? Punya istri. Dirahmati lagi. Siapa yang dirahmati? Diberkahi siapa? Ya istri dan anaknya. Ada cerita Al-Fudail ibn Iyad. Al-Fudail ibn Iyad ini punya anak Ali. Al-Fudail ibn Iyad ini sampai doa kepada Allah. Ya Allah, aku tidak sanggup sudah. Didik siapa? Ali ini. Tidak sanggup sudah. Ya, aku minta ya Allah, didikan Ali ini. Subhanallah.
doanya seorang ulama diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi ulama Ali itu. Anaknya Fudail bin Iyad. Dan kemudian Ali ini, anaknya Fudail ini lebih dulu mati daripada Fudail bin Iyad. 4 tahun setelahnya baru kemudian Fudail bin Iyad yang meninggal. Jadi kalau misalnya antum tidak sanggup untuk didik anaknya antum, minta sama Allah, kan tidak ada masalah kan? Apa katanya? Sampai Aisyah itu diberitakan sampai tali sandalmu minta sama Allah. Tidak apa-apa, Pak. Gimana kalau misalnya ketika sholat, ya Allah, berikan saya Innova. Berikan saya Avanza. Yang terbaru ini, ya Allah, Expander. Boleh enggak? Antum doa gitu. Boleh. Oh, minta tali sandal aja boleh kok. Gimana? Loh iya, loh, terus minta. Ya Allah, naikkan penjualan yang di mana? Yang di kantor, ya kan? Loh, penjualan naik, antum faedahnya naik juga ini. Enggak apa-apa, doa terus. Nah, kemudian para jamaah, la fil fajr, tidak ada setelah salat fajar, tidak ada salat asar, tidak ada selain mereka, wala istahabba dzalika ahad minal a'immah, dan doa-doa yang selalu imam yang memimpin dan makmum yang mengaminkan itu memang pada asalnya tidak ada. Kenapa? Karena hajah orang ini berbeda-beda. Tapi kalau antum mau mengajari anaknya antum, fadhal. Tapi tetap antum harus kasih tahu. Nanti kalau sudah bisa doa sendiri nah. Ya. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, "Man naqala dzalika 'anil Imam Syafi'i anna ustahba dzalika fa ghalita 'alaihi." Kalau misalnya ada orang, Ustaz, imamnya itu baca doa, makmumnya mengaminkan. Ini mazhabnya Imam Syafi'i. La, di sini dibantah, Pak. Ya, dinukil dari Imam Syafi'i bahwasanya Imam Syafi'i itu membolehkan hal itu, faqad ghalidha alaih. Dia telah salah. Ini dibantah nih sama orang yang bermadzhab Syafi'i. Fayajibu at-taqayyud bima ja'a Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita diperintahkan untuk mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi dzalika wa fi ghairi. Di dalam hal itu dan selainnya, di anna Allah Ta'ala yaqul, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma atakumur rasul, apa yang telah datang dari Rasulullah SAW, fakhudhuhu, maka ambillah, wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang dilarang oleh Rasulullah maka tinggalkanlah, wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, innallaha syadidul iqab, sungguhnya azab Allah sangatlah pedih. Dalam surat Al-Hasyr ayat 7, wa yaqulu subhanahu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Al-Ahzab pada ayat 21, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada suri tauladan dari Rasulullah SAW liman kana yarjullah, yang mengharap rahmat Allah, wal yaumil akhir, pada hari kiamat nanti, wa dzakarallaha katsira, yang berzikir kepada Allah dengan menyebut nama Allah yang banyak, yaitu berzikir. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin ada pertanyaan para jamaah. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita mulai masuk pada salat tatawwu, salat sunnah maksudnya. Baik, salat wajib sudah selesai. Cukup? Ada yang lain? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.